warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, alhamdulillah pada siang ini kami bertemu dengan dulurku, yaiku Al-Mukarram Dr. Abdul Jamil Wahab MA. Alhamdulillah beliau yang dulunya di Badan Riset Kementerian Agama sekarang diangkat pangkat derajatnya oleh Allah, diberi ya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alhamdulillah. Dan hari ini saya diundang ngopi, syukurannya nanti ya ini. Ya. Syukuran silaturahmi. Syukurannya. Ya, kan belum syukuran ya. Nanti kalau Jakarta Gus kata gitu. Kita di sini syukuran kopi-kopi ini dengan yang diberi pangkat derajat oleh Allah. Mudah-mudahan 2024 diberikan pangkat yang lebih tinggi ya. Amin ya. Amin. Dan sebelah kiri saya ini ya telur ganteng manis ya, Ambon Jawa, Bang John Latu Heru ya, Ambon Manise ya. Ya, sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, kesempatan yang sangat mulia ini kami pergunakan untuk mohon arahan ataupun pencerahan dari yai kita Dr. Abdul Jamil Wahab MA, yang mana kita dihebohkan dan juga digelisahkan dengan video yang saat ini beredar, yaitu videonya UAS atau Ustadz Abdus Somad. Mari sama-sama kita lihat videonya. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ya, setiap ketika melihat video tersebut, bagi Gus selaku orang Islam mungkin nggak ada masalah ya. Tetapi bagi saudara-saudara kita non Muslim kayak Bang John Latu Heru begini kan, ini sungguh sangat merusak nilai kebangsaan, nilai kebinekaan di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan mumpung kita ketemu dengan Pak Dr. Abdul Jamil ini. Bang Latu Heru, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Gus Jamil, saya panggil Gus Jamil sama Gus Soleh aja ya. Ya, monggo lah. Ya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam Nusantara. Ada sedikit yang mengganggu terkait beredarnya sebuah video. Kami menyebutnya pemuka agama lah ya, karena ketika bicara di ranah agama, beliau itu ada di muka. Sebutannya mungkin kami sebagai ada pemuka agama yang begitu seolah-olah mendoktrin atau menakut-nakuti tentang pendirian rumah ibadah ini, Gus. Jadi diinstruksikan, padahal kita runtutan membangun rumah ibadah itu adalah dari RT lingkungan, beda dengan mendirikan IMB mungkin itu. Jadi ada banyak persyaratan di situ. Nah, ketika ditambah lagi dengan instruksi atau arahan atau doktrin itu menakut-nakuti pejabat bahwa dalam bahasa agamanya itu menjadi dosa jariah. Apakah akan memang seperti itu dalam kaidah agama yang dianut oleh pemuka agama tersebut? Gus Jamil, silakan. Ya, monggo, Yai. Baik, terima kasih Pak Don dan Gus Soleh. Kita sama-sama sudah menyaksikan ya video dari ceramah Ustadz Abdus Somad yang pada dasarnya menganggap bahwa orang-orang muslim, termasuk para pejabat yang mengizinkan pendirian rumah ibadah, dikatakan ikut memikul dosa ya, bahkan disebut sebagai dosa jariah. Dosa jariah ini ngeri sekali. Ngeri sekali nih pernyataan ini. Saya kira kita perlu kritisi ya pernyataan beliau. Mudah-mudahan beliau
ketika menyampaikannya itu ya dalam keadaan khilaf. Kalau istilah Cak Nun apa? Kesambat ya. Karena saya cukup intens mengkaji hukum pendirian rumah ibadah di dalam Islam. Jadi logika Pak Abdus Somad itu saya kira logika yang dibangun oleh asumsinya pribadi Ustadz Abdus Somad. Mengapa? Karena kalau kita bicara agama, maka kita harus merujuk kepada dalil, ya. Baik itu adalah nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Saya kira soal hubungan antar umat beragama itu sudah jelas sekali ya, nasnya, dalilnya yaitu surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Dan juga di dalam ayat lain itu la ikraha fiddin, artinya harus ada toleransi, harus ada hubungan yang sifatnya koeksistensi, jadi hidup bersama-sama. Dan juga banyak ayat lain, saya bisa sebut beberapa ayat, tapi saya kira itu akan menjadi panjang. Tapi pada dasarnya bahwa di dalam Al-Quran itu antara Muslim dengan agama lain itu harus bersikap toleran. Nah, toleransi ini adalah yang pertama menyangkut keyakinannya. Jadi tidak boleh ada pemaksaan atas dasar agama terhadap agama lain. Orang harus diberi kebebasan untuk memilih agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebebasan untuk beribadah. Nah, jadi orang yang berbeda agama itu tentu akan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Nah, itu kita harus bersikap toleran. Nah, orang menjalankan ibadah itu kan harus ada tempat ibadahnya. Ya, di Islam misalnya untuk sholat Jumat itu harus ada masjid ketika jumlah jamaahnya kalau di mazhab Syafi'i itu sudah 40 orang. Jadi semua umat beragama yang beribadah pasti membutuhkan rumah ibadah. Jadi ini adalah sesuatu yang ada nasnya di dalam Al-Quran. Jadi di dalam memahami agama atau mempraktekkan agama itu kita harus berpedoman kepada nas, tidak boleh pada logika sendiri. Karena logika kita itu sering tadi ya kesambat. Jadi kesambat. Kalau orang menjalankan agama atas dasar logikanya masing-masing, maka akan timbul kekisruhan ya, karena setiap manusia punya logikanya masing-masing. Ya, ada prejudice masing-masing yang itu mempengaruhi sikap dia. Nah, oleh karenanya saya kira penting kita mari memahami persoalan antar umat beragama ini, termasuk di dalamnya pendirian rumah ibadah. Kita kembalikan kepada konteks yang ada di dalam nas Al-Quran yang menjadi rujukan kita semuanya, bahwa setiap umat beragama itu adalah diberi kebebasan untuk meyakini agama dan kemudian menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, yang tentu di dalamnya juga membangun rumah ibadah. Nah, jadi tidak ada dosa, karena ini memang sudah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah ketika di kehidupan manusia ini dalam realitasnya ada berbagai macam agama. Kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran adalah untuk saling menghormati. Jadi saya kira itu tidak ada dosa jariah ya. tidak ada ya. Itu ya, jadi Ustaz Abdus Somad ini kesambat menggunakan hadis tersebut ya. Saya kira iya ya, karena bagaimanapun di masa para sahabat dan juga di masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah itu ada beberapa gereja yang berdiri, dan itu tidak ada penolakan ataupun larangan dari khalifah yang ada. Termasuk di Mesir itu ya. Ya. Gereja Koptik saat itu kan dibiarkan tetap berdiri ya. Ya. Berarti yang mengizinkan kan bukan kena John Sajaria kan gitu. Silakan baca di kitab-kitab tafsir terkait ayat ini ya. Saya kira kehadiran Islam itu tidak untuk menghapus agama lain. Nah, itu dijelaskan di dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka misalnya, bagi yang tidak bisa bahasa Arab itu bisa membaca, karena tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini berbahasa Indonesia. Itu ketika mentafsirkan Al-Hajj ayat 40 itu beliau jelas sekali mengatakan kehadiran Islam tidak untuk menghapus agama-agama lain. Demikian halnya tidak untuk merobohkan ya gereja, sinagog ataupun tempat rumah ibadah agama lain, tapi justru umat Islam harus melindungi, melindungi eksistensi agama lain, termasuk rumah-rumah ibadahnya. Saya kira demikian ya. Luar biasa ya.
Ini sebelum bertanya Mas John, Gus berikan penekanan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya saudara-saudaraku yang awam. Apa yang disampaikan oleh beliaunya, Dr. Abdul Jamil Wahab MA ini, bahwa kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ini adalah asal menggunakan hadis ya. Jadi tidak ada dosa jariah di sini ya, untuk kepada kepala-kepala negara memberikan izin memang apabila peraturan tersebut sudah terpenuhi kan gitu ya. Itu kesimpulannya. Mungkin bisa sedikit dipahami ya Bang John? Paham Ya. Gus. Mungkin ada pertanyaan lain Ya, untuk ada. permasalahan yang ditanyakan ini sudah paham? Sudah paham. Sudah paham ya? Baik. Mungkin Saya- selanjutnya ada pertanyaan yang lain. Ya, Yang ada. terada. Mohon izin Gus Jamil, ini kan negara memberikan ruang untuk kebebasan beragama. Tentu harus linier dengan tempat ibadah agamanya. Jadi kalau misalnya persentasenya 20% kuota pendirian rumah ibadahnya itu juga harus sekian, sesuai dengan umat global yang dianut oleh agama tersebut. Ini kira-kira sampai saat ini sudah terpenuhi belum jumlah rumah ibadah berbanding dengan jumlah umatnya? Ya, kalau dari jumlah umat beragama dengan jumlah rumah ibadahnya sebenarnya sudah terpenuhi Pak ya. Jadi saya tidak ingat datanya, tapi untuk agama-agama itu sekitar 300 orang per satu rumah ibadah sudah terpenuhi. Sudah Ya, tapi mungkin jaraknya antara Jarak mungkin yang jadi masalahnya ya. antara seorang penduduk dengan rumah ibadah mungkin ada yang berjauhan Ya. gitu. Kalau muslim yang jumlah di sebuah tempatnya mungkin cukup besar, dia akan mudah mengakses. Baik. Tapi kalau pertanyaannya adalah proporsi, sudah terpenuhi Pak. Proporsi Sudah sudah terpenuhi ya. Ya, Ini sekitar menurut analisa ya, ya. terakomodir. Sekitar 300 sampai 500 orang untuk satu rumah ibadah itu sudah terpenuhi semua. Cuman peletakan tempat mungkin yang Baik, itu. satu lagi ini Gus, kami masih awam mewakili teman-teman yang awam dari Ya. dulu. Kita sering mendengar amal jariah dan terakhir ini dosa Dosa- jariah. dosa jariah. Ini bedanya apa sih hal ihwal jariah ini seperti apa nih Gus? Ya. Silakan ya. Sebenarnya makna jariah itu sesuatu Berjalan. yang terus menerus. Terus menerus. Oke. Jadi kalau misalnya kita Bikin jalan lah. membuat jembatan misalnya dengan dana kita, maka orang yang Menikmati Menikmati setiap yang berjalan. mendapatkan kemudahan itu, maka kita mendapatkan pahala. Iya, iya. Nah, terus berjalan sampai mati juga. Demikian halnya dengan dosa. Jadi mungkin yang dimaksud adalah misalnya kita memfasilitasi ya sebuah Rumah maksiat rumah misalnya ya, yang dipergunakan untuk hal-hal yang Ya. maksiat. Itu mungkin masuk kategori. Tapi tidak untuk rumah ibadah. Gitu. Iya, iya. Karena itu memang perintah Tuhan untuk Ya. bertoleransi. Oke. Gitu. Justru kalau kita mengingkari perintah Tuhan untuk bertoleransi, itu yang masuk kategori kita membangkang perintah Tuhan, gitu. Bukan sebaliknya. Berarti Jadi luar biasa. firm ya bahwa kepala daerah dengan semua jaringan kepalanya sampai ke RT RW. sampai ke RT RW apabila memberikan izin mendirikan tempat ibadah Ibadah. bukan dosa jariah ya Gus ya. Bukan. Oke, baik. Ya, luar biasa sahabat Indonesia. Sore hari ini sungguh pencerahan yang sangat berharga buat kita semuanya. Kita sebagai anak bangsa yang hidup di negeri Pancasila yang berbineka tunggal ika. Dan telah menjadi komitmen kita bersama bahwa proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta memerdekakan Indonesia bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang Jawa, bukan hanya untuk orang Sumatera, Bali, Ambon, Maluku, ataupun Papua, tapi untuk siapapun yang berada dan tinggal lahir hidup di Indonesia, baik itu etnis Jawa, Madura, Batak, Cina, Arab, India, atau siapapun yang telah berada dan tinggal di Indonesia berKTP Indonesia, itu adalah orang Indonesia dan semua hak-haknya harus juga merdeka. Merdeka di dalam beribadah, merdeka di dalam mencari maisha, merdeka di dalam di mana dia tinggal. Yang penting semuanya memenuhi undang-undang yang telah dibuat oleh aturan negara. Mungkin ada sedikit closing statement, Yai?
Cukuplah. Cukup. Mungkin sedikit ya untuk saudara-saudara kita yang Baik, memang ada hasil riset ya dari kami dengan kawan-kawan peneliti di Litbang Kementerian Agama waktu meneliti kendala pendirian masjid, kendala pendirian gereja maupun pura maupun vihara, bahwa salah satu faktor yang sering menjadi pemicu adalah hal yang sifatnya teologis. Jadi ada pemahaman bahwa mengizinkan rumah ibadah agama lain itu sesuatu yang sepertinya ya dianggap perbuatan baik. Ya. Padahal sekali lagi justru yang diperintahkan oleh Tuhan adalah kita untuk bersikap toleran. Oleh karenanya penting meluruskan ya pandangan-pandangan yang ada di tokoh agama yang seperti yang tadi ya kita sama-sama saksikan, Ustaz Abdul Somad ataupun siapapun ya. Masyarakat Ya. siapapun ya. Mari kita berdasarkan kepada pemahaman agama yang lurus ya, bahwa perintah agama itu adalah untuk menjalin kebersamaan dalam kehidupan sosial dan juga toleransi dalam hal keberagaman. Jadi itu penting ya, karena apabila ini tidak dipedomani, maka kehidupan beragama kita itu penuh dengan sifat saling memusuhi, bahkan persekusi ya di mana-mana terjadi terhadap penganut rumah ibadah atau orang yang sedang beribadah gitu ya dari penganut agama lain. Dan ini saya kira perlu diwaspadai karena ini akan mengganggu ya sendi-sendi kerukunan maupun kebinekaan kita, terutama menjelang tahun politik. Saya kira harus diwaspadai karena bisa saja itu disengaja oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia yang damai. Saya kira itu. Terima kasih ya. Closing statementnya. Selanjutnya mungkin ada pesan singkat atau closing statement dari dulurku Bang Jolato Heru. Silakan. Baik, kita kembali ke Bhinneka Tunggal Ika, bahwa negara ini hadir lahir karena Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga bersama. Ya, luar biasa, singkat, pendek, tepat ya. Sahabat Indonesia, aku, kau, dia, mereka, kita semuanya adalah Indonesia. Kita ada karena kebinekaan. Dan jangan disekat-sekat kebinekaan ini hanya karena ego kita yang merasa sok paling hebat, sok merasa paling mayoritas, sok merasa paling alim, sehingga menafikan komunitas maupun agama dari orang lain. Demikian dari kami, salam damai agama cinta, salam toleransi. Saya Gus Soleh Marzuki bersama Abdul Jamil Wahab dan Saya Jolato Heru mengucapkan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!